Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran akuntan dalam organisasi. Sebelumnya, saya Lintang Dinasa Putri, nomor NPM 201331001117. Nama saya Febriani Stanisi, NPM 201331001105. Perkenalkan, nama saya Tripuji Kurniasari, NPM 201331001109. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusumandari dengan NPM 201331001113. Perkenalkan, nama saya Diki Prestianugraha, NPM 20133100115. Nama saya Niko Waradana dengan NPM 125. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi tersebut. Ilmu yang mempelajari akuntansi disebut ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi dalam bisnis memiliki fungsi dalam menyajikan kabar keuangan yang dipergunakan dalam pengambilan sebuah keputusan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ilmu akuntansi di sini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai tujuan yang berbeda. Akuntansi manajemen mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan pada pihak eksternal. Akuntansi keuangan mencatat transaksi-transaksi bisnis dan menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan bagi investor, pemerintah, serta pihak-pihak di luar organisasi perusahaan yang lain. Selain itu, di sini terdapat tabel perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Jika dilihat dari tujuan informasinya, akuntansi manajemen membantu manajer mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi, sedangkan akuntansi keuangan mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak luar lainnya. Dari segi pemakai informasi, akuntansi manajemen pemakai informasinya yaitu manajer organisasi, sedangkan akuntansi keuangan pemakainya eksternal seperti para investor, bank, regulator, dan pemasok. Jika dilihat dari fokus dan penekanan, akuntansi manajemen berorientasi masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi masa lalu. Dilihat dari aturan pengukuran dan pelaporan, akuntansi manajemen tidak harus sesuai GAAP tetapi berdasar analisis biaya manfaat. Sedangkan akuntansi keuangan, laporan keuangan harus disajikan sesuai GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Kalau menurut rentang waktu dan jenis laporan, akuntansi manajemen, rentang waktu dan jenis laporannya bervariasi mulai dari per jam sampai 20 tahunan. Sedangkan akuntansi keuangan, rentang waktu dan jenis laporannya, laporan keuangan tahunan dan kuartalan. Jika dilihat dari implikasi perilaku, kalau akuntansi manajemen dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya, sedangkan akuntansi keuangan melaporkan kejadian ekonomi tetapi juga mempengaruhi perilaku. Informasi yang dibutuhkan dalam akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terdapat di dalam akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. Di samping menggunakan informasi dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, seorang manajer juga menggunakan informasi manajemen biaya. Istilah manajemen biaya menggambarkan pendekatan secara aktivitas manajer dalam membuat keputusan perencanaan dan pengendalian jangka pendek dan jangka panjang yang meningkatkan nilai bagi konsumen dan yang akan menurunkan biaya produksi barang dan jasa. Perencanaan dan pengendalian biaya biasanya tidak dapat dipisahkan dari rencana pendapatan dan laba rugi. Kunci sukses perusahaan adalah menciptakan nilai bagi konsumen, sembari membedakan produknya dari produk pesaingnya.
yang artinya di sini suatu organisasi itu perlu memikirkan strategi yang tepat agar dapat tercipta produk yang berbeda dari pesaing-pesaingnya. Strategi adalah menjelaskan bagaimana organisasi menyelaraskan kapabilitasnya dengan kesempatan yang terbuka di pasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan bagaimana perusahaan akan bersaing, serta kesempatan yang harus dicari dan direbut oleh karyawannya. Membuat keputusan di antara strategi merupakan bagian terpenting dari tugas manajer. Akuntan manajemen bekerja keras dengan manajer dalam perumusan strategi dengan cara menyediakan informasi tentang sumber daya saing perusahaan-perusahaan lain. Akuntan manajemen juga membantu merumuskan strategi dengan membantu menjawab pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama, siapa pelanggan terpenting kita dan bagaimana kita memberikan sesuatu yang bernilai kepadanya? Seberapa sensitif pembelinya terhadap harga, mutu, dan jasa? Yang kedua, produk substitusi apa yang terdapat di pasar dan bagaimana perbedaan produk substitusi tersebut dengan produk kita dalam harga dan mutu? Yang ketiga, apakah sumber daya terpenting kita? Apakah teknologi, produksi, atau pemasaran? Apakah yang akan diminta proyek strategis baru ini dari sumber daya tersebut? Yang keempat, apakah cukup terdapat kas untuk mendanai strategi itu? Atau apakah perusahaan itu harus mencari dana tambahan? Nah, di sini manajer harus menyelaraskan pengetahuan mereka tentang kesempatan dan ancaman yang terdapat di pasar dengan sumber daya dan kapabilitas perusahaan tersebut, atau di sini yang disebut dengan manajemen biaya strategis. Peran akuntan manajemen dalam implementasi strategi. Manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Dalam menyusun rencana tindakan, manajer mengumpulkan input dari pelanggan dan mengevaluasi serta menilai bagaimana pesaing akan bereaksi. Menciptakan nilai bagi para pelanggan juga merupakan bagian yang penting dalam strategi perencanaan dan implementasi. Nilai adalah manfaat yang didapat pelanggan dari produk atau jasa perusahaan. Nah, sekarang bagaimana sih upaya perusahaan untuk menciptakan nilai ini? Yaitu dengan analisis rantai nilai atau value chain. Rantai nilai adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Istilah nilai diartikan sebagai peningkatan permanfaatan produk dan jasa sehingga memberi tambahan nilai bagi konsumen. Seperti bagian di samping, terdapat 6 fungsi bisnis yaitu A. Penelitian dan pengembangan, berusaha menemukan dan melakukan percobaan atas gagasan produk, jasa, atau proses baru. Yang B, desain produk, jasa, atau proses adalah rencana dan rekayasa yang terinci dari produk jasa atau proses. C, produksi adalah perolehan, pengordinasian, dan perakitan sumber daya untuk memproduksi barang atau penyampaian jasa. D, pemasaran, mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang E, distribusi, yaitu mengirimkan produk atau jasa kepada pelanggan. F, layanan pelanggan, artinya menyediakan dukungan purna jual bagi pelanggan. Perusahaan akan memperoleh manfaat dalam hal biaya, kualitas, dan kecepatan pengembangan produk baru jika dua atau lebih fungsi bisnis individual dalam rantai nilai itu bekerja sama sebagai suatu tim. Yang kedua, analisis rantai supply atau supply chain. Istilah rantai supply atau supply chain menggambarkan arus barang, jasa, dan informasi dari sumber awal bahan dan jasa sampai pengiriman produk kepada konsumen. Tidak peduli apakah aktivitas tersebut terjadi pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang lain. Yang ketiga, faktor penentu keberhasilan atau key success factor. Konsumen mengharuskan perusahaan menggunakan rantai nilai dan rantai pasokan untuk menghasilkan tingkat kinerja yang terus-menerus meningkat. Seperti bagian di samping, dapat dilihat bahwa biaya dan efisiensi, cost and efficiency, perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk atau jasa
yang mereka jual untuk menghitung dan mengelola biaya produk. Akuntan manajemen mencoba memahami tugas atau aktivitas seperti setting mesin atau distribusi produk yang menjadi sumber kenaikan biaya. Yang B, mutu atau kualitas, quality. Pelanggan mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi. Manajemen mutu total atau total quality management TQMT merupakan filosofi di mana manajemen akan meningkatkan operasi di sepanjang rantai nilai untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang C, waktu atau time. Waktu memiliki banyak komponen. Waktu pengembangan produk baru adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sampai membawa produk baru ke pasar. Yang D, inovasi. Arus produk atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. D. Sistem perencanaan dan pengendalian. Perencanaan terdiri atas pemilihan tujuan organisasi, memprediksi hasilnya dengan cara penyampaian tujuan yang berbeda, memutuskan bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan, mengkomunikasikan tujuan serta cara bagaimana mencapai tujuan tersebut kepada seluruh bagian dalam organisasi. Pengendalian terdiri atas tindakan yang merupakan implementasi keputusan perencanaan dan membuat keputusan bagaimana menilai kinerja serta umpan balik yang perlu disajikan untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan. Umpan balik kaitan antara perencanaan dan pengendalian. Umpan balik sendiri yaitu menelaah kinerja masa lalu atau pengendalian dan mencari cara alternatif dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dan rencana pada masa yang akan datang. Sehingga hal ini menyebabkan adanya perubahan pada tujuan, cara alternatif keputusan yang diidentifikasi, serta informasi yang didapat saat membuat prediksi dan perubahan manajer. Strategi e-bisnis dan akuntan manajemen. E-bisnis sendiri yaitu bentuk interaksi eksternal perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, kreditur pemerintah, investor, dan media massa yang juga ikut menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, e-bisnis yaitu bisnis yang menggunakan informasi secara digital di era saat ini. E-bisnis sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, basis baru. Dalam e-bisnis meliputi menempatkannya tunjangan karyawan dengan situs internal sehingga para karyawan dapat mengakses dengan mudah informasi tersebut. Yang kedua, eksperimen rasional. Hal ini mengacu pada strategi masing-masing perusahaan. Yang ketiga, strategi terobosan. Strategi ini bersifat inovatif, kritis, tetapi beresiko. Misalnya yaitu jual beli online. Yang keempat, keunggulan operasi, yaitu mengelola hubungan baik antara pelanggan dengan perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang telah mencoba empat hal tersebut dengan e-bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada sisi kiri, yaitu penekanan biaya, sedangkan pada sisi kanan penekanan pertumbuhan pendapatan yang melalui penawaran produk tersebut. Peran akuntansi membantu perencanaan dan pengendalian. Sistem akuntansi manajemen dapat membantu keputusan manajemen dengan menggunakan sistem umpan balik. Keputusan manajemen yang pertama yaitu dengan menggunakan rencana. Sedangkan sistem akuntansi manajemen yang pertama yaitu menggunakan anggaran. Keputusan manajemen yang kedua setelah rencana yaitu pengendalian dengan cara menerapkan apa yang rencana yang telah disepakati tersebut. Kemudian, sistem akuntansi manajemen menggunakan dokumen sumber atau bukti yang konkret. Kemudian, yang ketiga, sistem akuntansi manajemen menggunakan laporan kinerja dengan cara membandingkan hasil perolehan yang didapat dengan jumlah yang direncanakan. Yang terakhir yaitu keputusan manajemen dalam evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran akuntan manajemen. Dalam peran akuntan manajemen terbagi menjadi 3, yaitu pemecahan masalah, score capping, dan pengarahan perhatian. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan alternatif terbaik yang tersedia dengan membandingkan pendapatan dan biaya.
Sebagai contoh di Daily News, membandingkan pendapatan dan biaya 3 perusahaan yang berbeda untuk mengembangkan versi internet baru. Yang selanjutnya adalah score capping. Pengumpulan data dan pelaporan hasil kepada manajemen akan menjelaskan bagaimana organisasi dijalankan dan seberapa baik pengimplementasian strategisnya. Contohnya di Daily News adalah manajemen mencatat pendapatan aktual dan pembelian kertas cetak yang relatif terhadap jumlah yang sudah dianggarkan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah pengarahan perhatian. Manajer diarahkan perhatiannya ke situasi yang perlu diselesaikan. Sebagai contoh, akuntansi manajemen tidak hanya mengarahkan perhatiannya pada berbagai masalah, tetapi terkadang juga memberitahu manajer akan adanya peluang yang dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya adalah panduan penting akuntansi manajemen. Terdapat 3 panduan penting yang akan membantu akuntan manajemen menyediakan nilai terbesar dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian. Yang pertama adalah pendekatan biaya manfaat. Sumber daya hanya boleh dikeluarkan jika diperkirakan akan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik dibandingkan perkiraan biaya sumber daya yang sebelumnya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pertimbangan perilaku dan teknis. Pertimbangan perilaku akan memotivasi para manajer dan karyawan lain dalam mencapai tujuan organisasi. Secara teknis, membantu manajer dan karyawan lain memahami aktivitas yang akan memberi nilai tambah dan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dengan cara mendiskusikan secara pribadi. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda. Penggunaan biaya yang berbeda dengan tujuan yang berbeda misalnya adalah satu ukuran tidak cocok untuk semua. Konsep biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal mengenai akuntansi mungkin bukan konsep yang tepat untuk pelaporan rutin internal manager. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Terdapat penggunaan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Akuntan manajemen menyebutkan satu ukuran tidak cocok untuk semua. Konsep biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal mengenai akuntansi mungkin bukan konsep yang tepat untuk pelaporan rutin internal manager. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan akuntan manajemen. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang hubungan lini dan staf. Manajemen lini secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai contohnya, seorang manajer divisi manufaktur yang menargetkan laba, operasi, tingkat mutu, dan keamanan produk. Yang kedua, manajemen staf, seperti akuntan manajemen dan manajemen tingkat informasi serta sumber daya manusia. Manajemen staf ini didirikan untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada manajer lini. Baik manajemen lini maupun manajemen staf akan membuat keputusan secara serempak. Misalnya, manajer pabrik dari manajer lini akan bertanggung jawab dengan investasi peralatan yang baru. Sedangkan akuntan manajemen dari manajemen staf akan bekerja menyiapkan perbandingan biaya operasi dan dari peralatan tersebut. Yang kedua adalah CFO dan controller. CFO atau Direktur Keuangan adalah eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Tanggung jawab seorang CFO adalah controllership, treasury, manajemen risiko, perpajakan, hubungan investor, dan audit internal. Controller atau kepala akuntansi adalah eksekutif keuangan yang terutama bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Fungsi controller yaitu perencanaan global, administrasi operasi, persediaan, royalti, buku besar, utang piutang, akuntansi anak perusahaan, dan afiliasi. Bagan tersebut merupakan bagan organisasi dari CFO dan controller suatu perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang etika profesional. Akuntan mempunyai kewajiban menyangkut etik, dikarenakan bertanggung jawab atas informasi keuangan kepada pihak internal maupun eksternal. Peraturan Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat tahun 2002 untuk menanggapi serangkaian skandal korporasi dan berfokus pada peningkatan pengendalian internal.
Kemudian, pedoman etika. Organisasi profesi akuntansi menerapkan standar etika yang tinggi serta mewakili akuntan manajemen yang ada di banyak negara. Lampiran D pada akhir buku membahas organisasi profesi di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, dan Inggris. Setiap organisasi tersebut menyediakan program sertifikasi. Sebagai contoh, Institute of Management Accountants atau IMA. Kemudian, Certificate Management Accountant atau CMA. Dan Certificate Competency Financial of Management, yaitu praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk yaitu mempertahankan tingkat kompetensi profesi yang tepat dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kemudian, menjalankan tugas profesi mereka dalam batasan hukum, peraturan, serta standar teknis yang relevan. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan yang lengkap dan serta membuat rekomendasi setelah analisis tepat berdasarkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Kemudian, kerahasiaan. 1. Menghindari mengungkapkan informasi yang diminta untuk dirahasiakan terkait dengan pekerjaan mereka, kecuali secara hukum. Kemudian, memberitahukan bawahannya dengan jelas informasi yang diminta untuk dirahasiakan. Dan yang terakhir, menghindari menggunakan informasi yang diminta untuk dirahasiakan. Integritas. Praktisi akuntansi, manajemen, serta manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk yaitu menghindari konflik kepentingan nyata dan memberi nasihat pihak yang berpotensi konflik. Kemudian menghindari terlibat dalam aktivitas di mana kemampuan dapat bekerja secara etis. Kemudian menolak dapat bekerja secara etis. Kemudian menolak pemberian hadiah atau keramah tamahan yang mempengaruhi mereka. Kemudian menghindari hal secara aktif maupun pasif akan memperlemah pencapaian tujuan legitimasi dan etis organisasi. Kemudian mengakui dan mengomunikasikan batasan profesi atau kendala lain yang menghalangi pertimbangan keberhasilan pelaksanaan suatu aktivitas. Kemudian mengomunikasikan informasi dan penilaian profesional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, menghindari terlibat atau mendukung aktivitas yang dapat merusak nama baik profesi. Kemudian, objektivitas. Praktisi akuntansi, manajemen, serta manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mengomunikasikan informasi secara wajar dan objektif. Dan yang terakhir, mengungkapkan informasi yang relevan yang diperkirakan akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan, komentar, serta rekomendasi yang disajikan. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila agak membosankan. Sekian, terima kasih.